Selamat siang semuanya. Ketemu lagi sama Denny Bas di sini. Jam setengah satu siang. Gue lagi di BMW Motorrad karena gue lagi mau nyobain kembaran dari motor gue, yaitu ini BMW R90 Racer. Jadi sebenarnya ada beberapa perbedaan antara R90 Racer sama R90 yang biasa. Yang paling obvious, shocknya yang ini bukan kuning, yang itu kuning. Terus ini ada fairingnya. Tapi lebih lengkapnya gue jelasin waktu kita sambil jalan. Kalau dudukin pertama kali sih, ya bungkuk sih emang. Karena dia emang stangnya stang nunduk, stang jepit kan. Dia bukan stang jepit sih, jadi stangnya dia tuh malah di triple clampnya sini nih. Kalau mesin sih sebenarnya sama percis kayak si R90 yang biasanya. Cuman perbedaannya ada di beberapa tempat. Jadi yang pertama, of course, ini ada fairingnya, hence the name R90 Racer. Ini fairingnya kayaknya nggak bisa langsung plug and play ke yang biasa sih, karena ada sedikit perbedaan di depan situ. Terus stangnya of course ini beda. Ini ada stang jepitnya di triple clamp sini. Jadi lumayan nunduk, nggak separah stang gua yang waktu itu pertama kali gua ganti stang nunduk tuh paling parah sih. Ini nggak separah itu, cuman ini lebih parah daripada keadaan stang gua sekarang. Terus footstep belakangnya juga sedikit berbeda karena dia lebih mundur sedikit ke belakang. Jadi sebenarnya secara ergonomis ini proper kayak sports bike sih, walaupun emang ininya panjang banget, sangkinya ya R90 panjang kan. Terus ini juga speedometernya beda. Ini yang udah model baru, yang punya gua sebelumnya itu beda banget. Beda-beda banget. Informasinya juga lebih banyak. Ada consumption, terus ada speed, ada voltage, ada tanggal bahkan. Gue juga ada tanggal nih. Di sebelah kiri tripnya ada trip, ada engine temperature. Terus ini perbedaannya lagi, kalau yang ini, karena yang model yang ini ya, itu suspensi depannya itu nggak upside down kayak punya gua. Jadi ini normal teleskopik biasa. Terus juga remnya tetap Brembo, tapi tidak monoblock. Tadi gue dapet DM ada yang nanya, ada bedanya nggak sih sebenarnya yang upside down sama yang enggak? Gue jujur sebenarnya nggak bisa ngerasain sih perbedaannya. Sama-sama enak. Beneran sama-sama enak, nggak kerasa bedanya. Ya karena mungkin yang pakai kan di jalan raya ya, kecuali kalau lo pakai di sirkuit gitu, mungkin kerasa. Cuman ini gara-gara footstepnya ke belakang, jadi memang merasa meluk banget sih. Suspensi depannya beda, suspensi belakang pun juga sebenarnya beda sama punya gue. Terus perbedaannya lagi knalpotnya. Ini knalpotnya cuma satu. Kalau R90 standar kan dua dan sudah Akrapovic gitu. Yang ini cuma satu dan bukan Akrapovic. Jadi suaranya agak sedikit berbeda. Suaranya beda. Kalau remnya sih walaupun bukan monoblock tetap bagus kan. Suaranya knalpotnya beda sih. Dan ini walaupun ini fairing ya, tapi jangan harap ini fairingnya bisa kalau letakin gitu langsung ngelindungin dari angin, karena ini fairingnya pendek banget sebenarnya. Ya ini ya mostly kosmetik sih emang. Tapi emang kalau dilihat dari bentukannya emang keren sih ini R90 Racer. Ya cafe racer banget kan, pakai fairing lah. Terus fairingnya tuh menurut gua proporsinya tuh pas banget. Nggak kegedean, nggak kekecilan, nggak ketinggian gitu. Terus juga ini tangkinya, kalau yang R90 hitam itu tuh aluminium bahannya. Kalau yang ini tuh besi, jadi sedikit lebih berat. Mostly sih perbedaan itu. Oh, satu lagi, ini ada traction controlnya. Yang R90 hitamnya itu belum ada traction controlnya. Udah sih, mostly perbedaannya hanya itu sih sebenarnya. Sisa itu sama semua, mesinnya sama, tarikannya sama sih, tuh tarikannya sama percis. Nah kalau ditanya harga, yang ini emang
harganya di Indonesia dan di seluruh dunia emang lebih murah daripada yang hitam. Di Indonesia juga ini off the road berapa ya, 570-an kalau nggak salah, sedangkan R90 yang hitam tuh udah di atas itu. Kalau ditanya capek atau enggak bungkuknya, ya lumayan sih. Karena emang ini stangnya lumayan bungkuk, tapi terbantu karena posisi footstep belakangnya yang mundur, jadi lebih enak. Perubahan posisi footstep ke belakang gitu ya, itu ngaruh banget men. Ergonomisnya jadi berubah banget dibanding motor gue pakai stang jepit waktu itu, karena footstep yang R90 hitam tuh agak lebih di depan, menyebabkan kalau lo ganti stang jepit tuh posisinya jadi agak aneh gitu loh ergonomisnya segitiganya. Nah karena dipindah ke belakang jadi beda, lo jadi berasa meluk motornya banget sih. Dan fairingnya tuh rapi banget, struktur fairingnya, busi-busi fairingnya tuh rapi banget. Dan ini standar, emang udah nggak ada jok belakang sama footstep belakang. Kalau lo beneran mundur banget ya duduknya, ini lo beneran tiduran banget sih. Kalau mau agak lebih nyaman lo masih agak maju, duduknya nempel ke tangki. Sayang suara knalpotnya kalau standar. Kalau yang knalpot satu gini kurang top chair, diganti custom atau diganti yang SC Project tuh kayak bakal keren sih, fix. Apalagi modelnya udah racing gini kan. Saingannya itu antara ini atau Triumph Truxton R. Nah itu saingannya sih, peci saingannya itu. Triumph Truxton R tuh juga lo bisa beli aksesorisnya untuk langsung dapat fairing kayak gini. Dengan gue sendiri belum pernah nyobain motor itu, jadi gue nggak tahu perbedaannya kayak gimana. Kalau gue ya motor ini fix langsung ganti spion, tail tidy, sama knalpot sih. And that's it, menurut gue tuh udah lebih dari cukup sih. Sayangnya ini warnanya semuanya putih. Sayangnya gue nggak bisa mencoba lebih jauh sih handlingnya. But I guess kalau cuma buat gini-gini doangnya sama sih, kayak nggak ada, sedikit banget perbedaannya, almost hampir nggak kerasa perbedaannya. Mungkin guanya sendiri kali ya yang nggak sensitif ya untuk merasakan perbedaannya. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah ini R90 yang paling ganteng gara-gara pakai fairing? Biasanya sih kalian kan banyak yang suka motor-motor sport fairing tuh, biasanya bilang iya ini lebih ganteng gitu. Cuma menurut gue sebenarnya R90 yang paling ganteng ya kalau menurut gue itu yang scrambler sih. Entah kenapa scrambler tuh ganteng banget menurut gue. Ya walaupun ini ganteng, ini juga ganteng banget motornya, jangan don't get me wrong ya, ini ganteng. Cuman kalau gue mungkin R90 scrambler tuh paling ganteng ya. Terus R90 taki hitam baru deh ini. Overall motor ini ya sama seperti R90 yang biasanya, hanya perbedaannya ya fairing. Perbedaan upside down sama enggak menurut gua nggak gitu signifikan perbedaannya. Jadi ya nggak usah takut mendapatkan kualitas suspensi yang tidak bagus gitu loh, karena ini masih tetap bagus juga. Mesin juga masih sama-sama bertenaga dan kuat. Jadi emang kalau kepengen R90 tapi males modif banyak-banyak, pengen langsung dapat looks yang cafe racer, ini sih langsung jadi banget ya. Cuma tinggal ganti knalpot, ganti tail tidy gitu doang. Oh ya, kalau tadi gue bilang suspensinya hampir nggak ada perbedaannya, sebenarnya ada sedikit perbedaan, yaitu ini berasa lebih empuk suspensinya. Somehow ini berasa lebih empuk dibanding R90 nya yang hitam. I don't know why, tapi berasa sedikit lebih empuk. Menurut kalian gimana? Apakah motor ini keren atau enggak? Dan kalau yang udah lihat di IMS, apa tanggapan kalian? Oke guys, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Let me know what you think. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Stay safe di jalan guys. And I'll see you in the next video. Bye bye.